Sprinting. I'm back. Saya Irakan ya, balik lagi di podcasting Sprinting. Ngomongin ini dan itu dan ini apa aja boleh. Dan episode 9 2024 ya. Ngomongin apa ya? Ini PT lagi kena virus lagu itu kayaknya ya, PT ya. Kayaknya earworm banget gitu ya. Nongol terus di kuping ya. Kok di kuping? Ya pokoknya kayak terngiang-ngiang aja terus di kuping sama lagu itu APT itu yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan Rose Blackpink ya. Dan lagunya ini tadinya sih saya penasaran ya apa sih APT. Ternyata itu artinya apartemen gitu ya, dan menceritakan tentang kerinduan sepasang kekasih gitu ya. Dan ini sih lagunya ada sebenarnya kurang cocok buat anak-anak ya, karena ada kissy face gitu. Dan ada ya apa ya kalau rindu datang aja ke apartemen gitu kali gitu kan. Tapi ya gitu malah di negara Malaysia ini lagunya dihimbau katanya tidak boleh dengarkan oleh pelajar gitu ya, termasuk di Korea Selatan katanya begitu, karena bertentangan dengan budaya dan etika timur gitu katanya. Kalau di Indonesia gimana nih? Kayaknya masih tetap aja tuh beredar ya lagunya di sosial media. Jadi soundnya video-video ya gitu ya. Semoga anak-anak Indonesia nggak ini ya, pokoknya emang lagunya bukan buat anak kecil gitu aja ya. Gitu ya. Jadi ibu yang punya anak kecil tolong kalau anak ini lagu itu belum mengerti, belum saatnya gitu ya. Baca komen di ini ya, penasaran kan apa sih artinya APT gitu sampai nge-google artinya. Dan padahal belum lama ini Bruno Mars juga bersama Lady Gaga itu juga ada satu lagu ya, Die With A Smile. Collabnya Lady Gaga sama Bruno Mars yang bulan Agustus ya dirilisnya. Tapi sampai sekarang masih seru-seru aja sih didengarkan ya. Jadi waktu bulan Agustus itu dia duetnya sama Lady Gaga, bulan Oktober duetnya sama Rose dari Blackpink gitu ya. Dan lucunya sih baca komen-komen gitu ya di di videonya di YouTube ya. Nah itu komennya tuh kayak apa ya, hehehe, karena video yang Bruno Mars sama Rose itu lumayan kayak mesra gitu ya, kayak orang pacaran gitu. Tapi komennya orang-orang tuh ya kayak, hehe kamu lupa ya Lady Gaga baru Die With The Smile sama Lady Gaga segala macem gitu ya. Karena kan yang lagu Die With The Smile yang Lady Gaga dan Bruno Mars itu juga menceritakan perasaan yang kuat, yang bucin banget gitu ya, perasaan yang ingin terus bersama-sama gitu ya. Jadi rela mati dengan senyuman gitu sama pacarnya. Itu lagu bucin banget ya guys. Aduh, ngomongin soal bucin ya, jadi inget nih bulan September kemarin juga lagi ada itu ya, ada kisah sedih gitu ya. Ada satu produk yang dibucinin banget sama ibu-ibu zaman dulu ya, tahun 90-an sampai tahun 2000-an gitu ya. Ada satu produk yang dibucinin banget sama ibu-ibu ya, namanya Tupperware. Dan pada hari Selasa 17 September 2024 kita menyatakan Rest in Love Tupperware. Jadi pada tanggal 17 September itu jelang tengah malam waktu Amerika, Tupperware mengumumkan telah mengajukan kebangkrutan gitu ya di pengadilan kepailitan Amerika. Padahal Tupperware sudah beroperasi selama 78 tahun guys gitu ya. Jadi ya cukup menyedihkan buat ibu-ibu ya. Dan tahu gak sih, ibu-ibu itu bisa berduka gundah gulana, tahu gak sih kalau ada satu aja barang Tupperware yang hilang. Apalagi kalau hilangnya itu adalah misalnya tutupnya doang gitu ya.
aduh galau merana gitu ya, pokoknya bisa gundah gulana gitu ya. Karena belum lagi kalau ketuker Tupperware-nya ya. Karena fun fact-nya ini ya, kan dulu kan pertamanya tuh Tupperware itu pendirinya namanya Earl Tupper gitu ya. Tahun 1938 ya. Jadi didesain itu sebenarnya awalnya tuh desainnya terinspirasi dari kaleng cat gitu. Dan dibuat desain tutupnya sedemikian itu supaya makanannya tetap segar. Nah, awal-awalnya itu desain tutupnya ini dianggap membingungkan gitu. Jadi nggak begitu laku di toko gitu. Tapi ternyata dia punya sistem lain untuk penjualan. Jadi dia lebih laku dengan penjualan secara langsung gitu ya. Lewat aktivitas yang namanya Tupperware Party. Jadi ini sempat juga nih ibu-ibu tahun 90-an ya. Karena di Indonesia itu masuknya belum dari tahun, kan di Amerika dari tahun 38 ya ditemukannya. Tapi di Indonesia sih kayaknya baru-baru tahun berapa ya, mungkin 80-an, 90-an gitu kali ya. Saya masih SMP gitu kayaknya. Nah, ini si Tupperware Party ini memang sempet juga di Indonesia tuh heboh gitu ya. Kalau ibu-ibu arisan gitu pasti ada apa ya, kayak arisan Tupperware gitu. Jadi ini juga awalnya sih dari ide dari seorang ibu tunggal namanya Brownie Wise. Jadi dia pernah datang ke Tupperware, dia ngasih ide untuk bikin acara ya, di mana nanti kayak bisa menunjukkan produk-produk Tupperware itu ke teman-temannya gitu. Jadi ya sejak saat itulah kondang itu yang namanya Tupperware Party gitu. Jadi jualannya itu eksklusif melalui pesta-pesta itu ya. Dan tahun berapa ya? Guinness Book of Record itu ya. Guinness Book of World Records itu malah menobatkan Tupperware menjadi salah satu penemuan terhebat di abad 20 ya. Karena Tupperware itu modelnya kan reduce, reuse, recycle gitu. Mulai dari desainnya hingga proses distribusinya gitu ya. Jadi Tupperware ini kan mau wadah makanan tradisional gitu ya sebenarnya. Apa sih namanya? Kalau dibandingin yang tradisional kan pakai piring gitu-gitu ya. Ya, nah Tupperware tuh dianggapnya simple gitu, stylish, lebih ringan, lebih kecil, jadi nggak mungkin pecah gitu ya. Bahkan sih ada ininya loh, kalau tutupnya rusak gitu bisa diganti gitu. Nah sayangnya kesini-sininya itu kalah ya banyak kompetitor gitu. Ada Lock and Lock, ada Snapware, ada IKEA, OXO, Lion Star, banyak lah pokoknya. Belum lagi produk-produk dari China yang apa sih namanya cukup banyak beredar gitu. Akhirnya ya ternyata tahun 2024 ini tiba juga lah saat perpisahan ya. Ada perjumpaan dan ada perpisahan. Setelah 78 tahun menemani ibu-ibu, waktunya say goodbye sama Tupperware karena Tupperware-nya dinyatakan pilot. Tapi apa ya? Kalau dari saya sih sangat berterima kasih sekali ya dengan adanya Tupperware karena sudah membawa keceriaan warna-warni, kotak yang aneka bentuk dan ukuran yang menghiasi dapur dan ya gitu deh, sempat bikin senewan juga ya kalau ada yang hilang ya Tupperware-nya. Pasti deh ibu-ibu terus gelisah ya. Jadi kalau anaknya pulang gitu ya botol minumnya hilang, ditanya Tupperware di mana kemarin hilang di mana gitu. Sama kalau anak ibu-ibu tahun 80-an ya mungkin nanyain sendok yang hilang. Anyway, gitu aja deh ceritanya untuk episode 9 ini ya. Oke. Kita cerita-cerita lagi, yang lain lagi di episode berikutnya ya. Oke guys. Jadi sampai ketemu lagi. Tinggal sprintil, Ira pamit dulu.